Ini itu tiang nyembah bergolok, patung Hubal, patung Lata, patung Uzza. Tapi masih ada peradaban-peradaban yang sangat-sangat tidak rasional. Itu nyembah patung. Terus Kanjeng Nabi lewat wahyu tidak nyelengaken bahwa patung-patung yang kalian sembah itu ibadin amsalukum. Ya podo itu. Nah pancen itu pengiran tenang, kue di penjaluan, kemudian mereka disuruh nijadai, disuruh mengabulkan permintaan itu. Falias tadi pun lakum ingkuntum. Terus diingatkan dengan cara paling awal. Apa mereka punya kaki yang dipakai jalan, apa mereka punya tangan yang dipakai kerja, apa mereka punya mata yang dipakai melihat, apa mereka punya telinga yang dipakai mendengarkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ayat ini sepintas itu tidak ilmiah, artinya memang ada di masyarakat awam diingatkan total bahwa patung-patung yang kalian tuhankan itu nyatanya sekedar jalan saja tidak bisa, sekedar melihat juga tidak bisa, sekedar mendengar juga tidak bisa. Kenapa Anda tuhankan? Tapi lebih dari itu ada masalah. Kalau tak cerita, jadi ada masalah. Setelah Nabi Isa wafat, itu kan ada kelompok-kelompok Nasturiyah, Yakubiyah, tentang terminologi Kristen yang Yakobus itu dulu kalau bahasa Arabnya namanya apa Yakubiyah, bisa Yakobus, Nasturiyah dan sebagainya. Sehingga zaman Fatroh itu ada zaman di mana satu tingkat kultus itu menyamai tingkat rasional, dianggap kayak rasional, kayak suatu sendiri. Ketika Isa setelah wafat dituhankan atau dianggap anak Tuhan, itu hanya terjadi di kawasan Palestina, di mana melahirkan Kristen-Kristen, Yakubiyah, Nasturiyah, dan macam-macam. Kemudian imbas saking Palestina itu ke Mekah, ke Medina. Itu Medina masih rasional karena banyak pengikut Yahudi. Jadi tidak sirik, mereka hanya punya dosa mengingkari Nabi. Terus imbas ke Mekah lagi balik. Wong Arab itu gengsinan. Nah kalau ngakoni Isa naik pangeran dulu, dia setuju tapi rapat setuju. Foto-foto di pangeran juga kecil. Akhirnya karena mereka di zaman Fatroh itu malah benar, zaman yang tidak ada Nabi, zaman yang tidak ada Nabi. Itu cara mencari Tuhan adalah personifikasi Tuhan. Personifikasi Tuhan, artinya Tuhan itu dibayangkan sebagai figur-figur yang sempurna. Makanya ada yang dinamai almanat. Almanat itu dari kata almanan, dan yang banyak memberi. Kemudian berhalanya dikatakan apa? Almanat. Karena Allah itu al-aziz, berhalanya dikatakan al-uzza, yang agung. Allah juga gitu dari kata al-ilah. Ada Hubal, ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Sampai ada ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat salisatal ukhra alakumuz dzakaru walahul unsa. Itu sebetulnya itu personifikasi dari Tuhan-Tuhan yang mereka bayangkan. Jadi Al-Manat jadi Manat, Al-Aziz jadi Al-Uzza. Menurut runutan sejarah, tradisi begini itu tua sekali. Karena para dewa-dewi yang menguasai hujan, menguasai keberuntungan, itu sudah lama di Cina. Terus misalnya Dewi Keberuntungan, Dewi Kewangkin, Dewa Hujan, Dewa Petir. Itu kemudian dipersonifikasi. Kalau di Cina ya diletakkan di tempat-tempat kayak Biarawati, kayak Biara, kayak di apa itu? Di tempat-tempat kelenteng kayak gitu. Di apa ya di Shaolin Temple apa itu jadi. Terus kemudian di Arab juga gitu. Ini pulau cerita. Bentangan rapati tenang masjid di Langkar. Ini kalau sejarah ini. Mulanya orang ulama kecuali rapati tenang itikaf. Ulama itu kadang aneh. Mereka ambil tempat-tempat suci itu mulai bisik hingga ada khayalan-khayalan orang-orang suci. Karena para dewa-dewi ini orang-orang suci, orang Cina meletakkan itu di kelenteng. Kata Tuhan-Tuhan itu juga zat suci, Lata Uzza tidak pada masjid Haram, di sejarah Kak, jadi barang suci, sejarah barang suci. Ini kalau cerita sejarah, memang rata-rata jauh sejarah. Dulu ketika zaman Nabi Nuh, ini pencaman roh sejarah. Jadi orang hikmah, orang Islam kadang rapati itikaf nih masjid, malah yang dalam-dalam ya orang hikmah. Ya orang hikmah ya, yang saya beritahu.
Dulu zaman Nabi Nuh itu ngadepi satu tradisi. Wa qalu la tadaruna wattau wala suwa'au wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu kasih. Nggih, wadan suwa'an ya hus nasr. La tadaruna wattau wala suwa'au wala yahusa wa ya'uqa itu nama figur-figur soleh. Itu nama-nama orang sakral yang dihormati. Kalau tak nikah ya kalau Australia, Jerman, kalau Soekarno orang soleh menjadi pahlawan. Kemudian masyarakat itu diriju setan. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah patung. Orang-orang soleh itu harus diabadikan. Maka bikinlah. Karena hormatnya berlebihan, patung itu harus di tempat yang suci pula. Itu tidak kok di musola, masjid-masjid. Di periode pertama, patung-patung itu hanya sebagai kenangan pada jasa-jasa orang soleh itu. Generasi kedua sudah dianggap bagian dari Dewa Dewi, bagian dari Tuhan. Kemudian tradisi itu menyebar. Ketika periode setelah Nabi Nuh pun menyebar sampai ke China, ke Eropa, kemana-mana. Sehingga ada adat istiadat di antara peradaban manusia dalam personifikasi hal-hal yang sakral. Dibayangkan Tuhan itu kayak ini, dewa langit kayak ini, dewa hujan kayak ini, dewa keberuntungan kayak ini. Arab sebagai sebuah bangsa yo ketularan kesakitan penyakit itu. Akhirnya gawe dewa dewi sing rupa latan apa? Hujan. Lalu kalau bolak-balik matur tengah niki, yang termasuk mengabadikan agama Kristen adalah karena tiap gereja itu dikasih patung benda mati. Karena patung itu tetap bisa mengurangi tingkat rasionalitas manusia. Orang setelah melihat Bunda Maria menimang Nabi Isa, orang melihat Yesus disalib, itu adanya haru. Haru ingin balas jasa. Yesus mati demi kita. Apa kita berani mati demi Yesus? Sehingga perasaan-perasaan emosional itu mengganti perasaan rasional, di mana tingkat keabsahan Yesus sebagai Tuhan itu kayak apa? Rasionalitasnya kayak adanya itu ya. Sehingga patung-patung itu dalam Islam dilarang sekali. Karena kalau sudah rupa patung, misal sampai santri lah, yang ngaji ini baik santri tahu fisik mantep lah. Kalau patung bedoro-koro nyekel bulunya rawani, dan benar di rumah rawani. Soalnya kualat tenang. Mau kemudian apa tuh ngewes tua sama bunyi dewan mau beli itu lebih benar. Tawangannya kayak kuala. Hanya tingkat rasional kita bahwa itu patung gawean muntilan. Jadi ditawang. Ini itu lu kalah. Anaknya kalah besar semuanya bentuk patung yang mewakili dewa dewi. Mau kemudian kecelok ini patungnya berdorok kok. Ini, awalnya misalnya orang Islam itu mereka kayak patungnya Jibril, mana sakral. Wah, patungnya apa? Jibril. Saya lah zaman ke bisnis patung apa? Jibril. Wah, orang mesti patung Mikail. Wah, sih mesti. Nah itu dari ini kaji Nabi dari Quran. Watarahum yang guru na ilaika wahum layu suruh. Mbok pentol ini sama kali malas tenang. Wah, mesti. Dan kalau ada selawat yang lagi anak idealin adalah patung dewan mirip. Artinya tawangannya kayak punya kekuatan magis. Nah, tingkat rasionalitas orang itu akan hilang saat patung-patung itu sudah menjadi simbol. Misalnya sampai melihat di Keraton Jogja, di Taman Sari atau apa itu kan banyak patung-patung. Ini patung Bedoro Guru, Bedoro Kolo, ini tolak bala. Soalnya nak patung ini ada bala. Padahal ono lah ya ono bala. Karena sudah kadung diberi fungsi. Ini patung tolak bala, ini patung membawa keberuntungan. Nah, fungsi-fungsi ini yang kemudian dilakukan oleh Quran, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abakum ma nazalallahu biha min sultan. Penamaan-penamaan berhala dengan nama-nama yang keren, yang bergeng itu ciptaan kalian semua. Sebetulnya tidak ada sama sekali. Yaitu tadi karena sudah kadung dinamakan ini patung Dewi Kuan Im, kesannya keberuntungan. Karena kalau melihat film-film India, itu orang kalau mau nikah nggak ada kembang mengenai patung apa dewa keberuntungan, bahkan dewa ular kobra itu disembah. Padahal jelas-jelas ular kobra reputasinya materi uang, itu sudah dimitosno, gak apa patungnya gak apa keberuntungan.
Itu artinya sejarah membuktikan bahwa yang namanya patung itu membunuh rasionalitas, membunuh akal. Sebab itu Islam mati-matian ngaramno napa? Patung. Kok tetap membunuh akal. Lho fungsi Ka'bah zaman itu tergusur ambek patung. Kok patung nyelata Uzza itu luwih keren dibanding Ka'bah sing kotak. Wah, kalau seneng Ka'bah duwe kotak wireng ra jelas bagus. Ngali bentuknya apa? Ini fungsinya kayak apa? Lana nafas mereka, bentuknya rajulan, kotak, rempon, hajar aswan, hajar rempon, gak keren-keren untuk giok malah bercawang impor malah didol. Itu sejarah itu tua sekali, yaitu dimulai generasi Nabi Nuh sampai ke Cina, menyebar ke Eropa, sampai ke Palestina, termasuk ke Arab. Itu dipersonifikasi. Mulai saat ini yang menjadi masalah. Ketika fakta dunia semua itu diabadikan lewat patung, misalnya di Firmannya patung, Pak Karno, tokoh-tokoh besar juga patung. Ini kalau nanti tanya seorang ulama, fenomena dunia begitu itu baik apa enggak? Dari ulama itu menjadi fanatik patung haram, ya. Wah, soalnya haram, tetap berakhir. Dari ke pulau yang aku malah seneng, namun kita haram sengaja, jadi malah barang nggak ganggu. Jadi karena patung itu diciptakan di muntilan di mana-mana, orang lihat patung malah biasa itu gaweanku. Ini rumahnya tak tambah lebih mau putung pas gawe. Jadi malah tingkat sakralnya apa? Iya. Tapi bahwa sejarah, ya ini kalau cerita sejarah, bahwa manusia itu orang paling ditipu, paling mudah ditipu oleh gambar, oleh patung. Ini yang perlu dicatat. Hingga Islam itu mengharamkan sama sekali Nabi sekedar dipotret, Nabi sekedar tidak. Karena bagaimanapun saat Nabi misalnya ada patungnya atau ada gambarnya, minimal orang itu merasa nyaman. Misalnya sholat dekat patung Muhammad, misalnya wiridan dekat patung Nabi, dekat gambar. Nah, lama-lama ini tetap diakibat menuhankan Nabi. Jika Nabi Muhammad sama sekali nggak boleh digambar, nggak boleh dipatungkan. Ini kalau cerita sejarah sama catatan terserah. Bahkan Nabi sering ngendikan sekedar fisik itu tidak boleh ada surah sujud. Misalnya sholat jenazah. Andai kan dalam sholat jenazah kita sujud, itu pun sujud kita lillahi ta'ala, bukan kepada jenazah. Tapi bagaimanapun bentuk jenazah itu di depan. Hingga dengan sholat jenazah itu ada sujud, maka ada surah sujud li adamiyyin, ada bentuk fisik. Kesannya kita sujud pada apa? Jenazah. Hingga kenapa sholat jenazah tidak boleh ada apa? Itu pula yang mengilhami Nabi, tidak boleh sama sekali ada makam Nabi di masjid. La'anallahu yahud, kita kodu kubur ambiyaihim masjid. Nanti kira kok habis. La'anallahu yahud, kita kodu kubur ambiyaihim masjid. Wong Yahudi ku laknat malhun. Setiap ana kuburane Nabi digawe masjid. Karena resikonya antara orang merasa sujud ke Tuhan dengan merasa nyaman karena dekat Nabi, dekat kuburan itu tinggi. Sehingga ditakutkan nanti ada penyimpangan. Yaitu merasa sujud nyaman karena dekat makamnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. La'anallahu yahud kita kodu kubur ambiyaihim masjid. Sebab itu dalam kebijakan pemerintahan Arab Saudi itu makam-makam keramat mesti dihilangkan. Yang paling kontroversi dulu saat pemerintahan Wahabi juga gimana supaya Raudhah, supaya karyanya Nabi itu jauh dari masjid. Itu sejarahnya panjang. Kenapa Wahabi punya mazhab demikian? Itu sebenarnya trauma-trauma sejarah. Sampai ngerti. Mulanya nak cara kula untuk kompromi, oke lah kita ibadah di masjid saja atau di Raudhah saja. Untuk disariane Nabi ya baca sholawat atau Quran. Karena biasanya standarnya ulama kalau bentuknya kayak doa itu tetap resiko. Itu tidak hanya Wahabi yang bermazhab demikian. Dulu Nabi juga sering ngendikan la'anallahu yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjid. Nah, kemudian kita benturan. Kita sebagai orang yang tahu kultural, punya benturan. Di mana kita punya tradisi makam para orang yang kita hormati dekat masjid. Kayak masjid-masjid itu mesti banyak makam para wali. Orang yang kita hormati sering makamnya juga di sekeliling apa? Masjid. Nah itu terus saya apa secara fikih?
Padahal dengan ada makam-makam itu toh kita tidak mengalami penyimpangan tauhid. Itu dulu sama ulama-ulama disiasati kalau desainnya itu jangan di belakang imam tapi di arah utara atau selatannya. Jadi tidak di baratnya tapi arah utara atau apa? Itu dulu sampai begitu perjalanan ideologi gimana supaya menghindari suratul sujud tiadamiyah, suratul sujud ya. Jika kalau cerita sirine kenapa sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud, karena bagaimanapun tidak boleh ada suratul sujud ya. Nah kalau kalian tanya kenapa Nabi Adam malaikat disuruh para sujud, ketika Allah menciptakan Nabi Adam semua malaikat disuruh nopo? Itu semua mufasir sedunia, entah itu aliran apa saja, itu sepakat sujud tahiyatin atau sujudan final. Sampai tidak tafsir apa saja. Arti sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sekedar hidup. Sujud tahiyatin atau sujudan infinah. Jadi cara Jawa ya kados ngeten tok, diluk tok. Mboten sujud nganti kados sujud di sholat. Karena sujud di sholat itu khosun lillahi ta'ala. Itu hanya untuk Allah. Paham ya? Ini benar-benar ngerti. Karena manusia itu mudah dikelabui oleh patung, oleh gambar. Sehingga Islam mengharamkan total semua bentuk yang ada di depan orang sujud harus tidak ada sujud. Yaitu kayak sholat Allah. Jangan. Nah, kalau nanti cerita tentang ngaji, sholat jenazah itu kayak Abu Nawas. Ulorin. Abu Nawas nanti kan imami sholat jenazah keliru, ini ruko. Ya sudah, tak kopi. Abu Nawas, sholat jenazah di ruko sujud. Wah, iya dosanya berat. Mungkin aku rasa itu 110. Terus dia pidato, angger aku sholat jenazah orang ruko sujud berarti dosanya ringan. Lah nggak ruko sujud berarti dosanya berat. Ya, mereka kadang salah. Nah, baru itu senang ngomong di mana Abu Nawas gak ruko sujud senang ringan. Berarti apa ini? Wah, dia agak ganti rukuk sujud ya berat. Makanya perkara salah itu. Paham ya? Itu sejarah personifikasi Tuhan, personifikasi Dewa Dewi itu panjang sekali. Jadi itu dimulai zaman generasi Nabi Nuh. Wa qalu la tadaruna wattau wala suwa'aw wala yahuda wa ya'uqa apa? Sampai delok tafsir-tafsir itu semua adalah nama-nama orang soleh yang dibahas di masjid-masjid, di musola-musola untuk mengenang kekalian mereka. Kemudian generasi kedua sudah melenceng. Lalu biasanya ini dulu gampang mau film India. Misalnya ada patung Dewa Dewi, mungkin pemahat pertama atau pematung pertama dulu-dulu hanya mengenang bahwa itu tokoh soleh. Lama-lama orang yang datang kemudian dapat kembang yang sikile. Mungkin yang mana toh. Generasi saya ini rasa besar dapat kembang yang sikile, diambung apa? Sikile. Ngambung sikile bujune ora mesti gelem ngambung sikile Pak. Betapa mudahnya manusia ditipu oleh patung-patung itu. Zaman waktu neng kali neng Merapi ra ono wong dilat. Dari baru digawe patung digo napa? Dilat-dilatan digo barokah barokah. Makanya Tuhan cara ngitung kayak orang awam. Eling to iku watu la ya duru wala. Ya, iki piye watu. Sing gawe ya kuwe. Kok saiki mbok sembah, mbok puji Bu? Karena apa? Manusia itu mudah dikelabui oleh patung. Sebab itu Islam yang haram patung mati-matian, haram tenan. Itu haram tenan. Karena takut nanti ada penyimpangan. Ada peralihan psikologis di mana naik rupa patung sawangane watara hum yang guru na ilaika wa hum lalu sih. Sawangane mendelik tenan, delok kowe kan. Nah, Nabi Ibrahim rawuh nabi niku kangelan nerangno kaume nak patung ora manfaat. Saking kamelane ya ini kita cerita tentang kitab-kitab. Wonten satu arena di situ dipakai patung semua. Ana patung paling gede. Ibrahim intinya terus sing patung cilik-cilik diperoroni kabeh. Terakhir kapake dikawuno patung paling gede. Kok saking kamelane nerangno patung terima waktu kok sembah itu piye. Waktu itu bareng itu kok ngape Id, kan pas itu hari Id, hari besar. Bareng apa ibadah, patungnya sudah protol. Karek yang gede, ya apa? Kalungan. Terus, kalau manfa'ala hadza fi aliyatina innahu laminal
ini. Wah, dolen tenang, wong merokok patung. Sopo semari terus qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu sing sering menyek brono ya bro paling sing wani merokok ya napa sampai Ibrahim dikekang dan Nabi Ibrahim itu kan tradisi sengaja dia itu turun ning rata dan Nabi juga kadang-kadang turun ning rata tidak kok ya tapi kok malah aneh turun ning rata ayo aku bengi banyak mengajukan permohonan yang perbintangan jaluk mangan, jaluk ngombe. Nanti saya urung disembadani. Soalnya Nabi Ibrahim malah aja ditarik-tarik, diseret-seret, nenggone tempat patung. Tenang sih. Aan tapal tahada fi alihatina nabo. Ya Ibrahim, apa betul kamu yang merotoli ini? Jadi Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum. Ngaku ora go petel, apa mesti go petel. Nek apa sing go petel, ora go petel, apa sing go napa? Akhirnya ketuanya semanu kisu ana rusim lapat alinta annaha ulai mayan. Ibu ikan tenang, ngumparlan patung takok iso protol itu. Ora patung ya ora iso. Dari ketuanya terus mulane Ibrahim kan yang panggil kufil lakum bali mata bujuda mintu. Ya, itu paling anehnya ya gue ngerti ngono gue sembah kan kalian numpang gue ngerti narai apa kok kufil lakum bali mata buduna mintu lillah apalata tapi sudah saya katakan tadi karena tingkat hubungan emosional dengan patung sudah tinggi soalnya patung Bunda Maria hubungannya sudah tinggi ketika dirusak mereka emosi akhirnya tingkat rasionalitas itu dihilangkan yang ada tingkat emosional. Akhirnya qalu harikuhu wansuru alihatakum in kuntum ya wis saiki Ibrahim obong wansuru alihatakum kamu harus menyelamatkan Tuhan kalian. Jadi secara psikologis dibangkitkan emosi bahwa itu Tuhan kalian. Diprotoli kowe ora bela itu piye? Pangeran diprotoli kok kowe diam-diam ta? Wah, akhirnya emosi mereka bangkit. Ya wis nak ngono Ibrahim bangkit. Itu bukti bahwa tingkat rasionalitas manusia itu mudah dikelabui oleh bentuk-bentuk personifikasi tadi kayak patung kayak mana Islam mati-matian karena apa? Mulai saat ini itu kasus sofa marwah ini saat ini membedakan kiai-kiai Jawa itu keberatan saat matang sofa marwah dirubah. Nah, pemerintah Wahabi yang nyaman aja, ngomong Wahabi itu paling seneng. Orang barang di sakral dirubah paling hobi. Islam tak dunia ngamuk Allah ini hobi. Ngukur ini madhase model ngoten niku, pokoke sing berbau-bau fisik, berbau-bau di sakralno, niku napa? Dirusak. Lan tadi sih wong Islam tak dunia geger perkara masalah dirubah. Berkiai nulis naskah perkara masalah sah ta ora hukume piye dan sebagainya. Wong hati tenang-tenang ae. Oke, hobi, ini buka-buka barang yang kira-kira juga sakral-sakral. Nah, ini kalau nanti guru-guru ini ya udah kurang ajar, tapi masuk akal. Iya, banyak kan? Ini itu wadinya guru-guru, ini itu cerita. Hak tangan-tangan itu pemerintahan wadi atau hikmah. Lihat ini nih. Ya, untuk pemerintahan Wahabi NU ya kapan tak gua apik. Itu bukan kuburan sakral waktu ini bogani mulai bogati iman. Lah misalnya pemerintahan Wahabi model NU model santri. Wah itu doba enggak wong kiswae ke doba enggak. Pemenang kok Ka'bah. Angger kok tuh akeh sitok-sitok. Lah nek mek titik lha pengen tak juta wong. Ka'bah protol ka? Pengkis wae rebutan. Ya tangan-tangan ya bener, ini ya remaja kurang ajar tapi bener. Ya ono hikmah. Dia dan juga Wahabi ya ono hikmah. Arab juga ada. Gak ngono Ka'bah entek juga. Tenan. Cara ulama sing papan oleh ono tiap wong kaji lho napa? Ini go kebahagiaan. Lha wong akeh mulai akeh Sulaiman. Akeh dia kemuliaan ngono. Ini akeh batu Ka'bah. Makanya sampai juga itu, memang agama itu misteri itu. Mulai kalau setuju mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu satu-satunya ulama yang menafsirkan fawal liwat hakasat tral masjidil. Niku mutlaku Makkah.
Jadi sholat lah kalau ada mulu. Nah, madzhab Syafi'i kan dekat, fikih Syafi'i dekat. Sholat jika dekat dengan Ka'bah maka harus menghadap Ainul Ka'bah. Kalau agak jauh maka ila jihadil Ka'bah. Kalau sangat jauh yang penting Masjid Haram. Nah, Abu Hanifah jihad di Mekah. Jadi kita miring di sisi Meksiko untuk Mesir. Abu Hanifah asal ngulon itu berapa? Karena itu ya, itu dari kekuatan tauhid. Karena pada akhirnya Ka'bah itu hanya simbol. Yang penting kita sujud ila Allah, apa iqbal ala Allah. Yang penting kita madhep ke Tuhan, bukan madhep ke Ka'bah. Itu saking dulu perjalanan tauhid itu panjang. Itu ada hikmahnya madhep begitu. Biar itu tadi. Karena kita punya trauma sejarah tentang bentuk-bentuk fisik yang mewakili hukum-hukum samawi, hukum-hukum tak. Kita punya trauma sejarah zaman ada Cina juga ada patung, ada Kristen juga ada patung. Dan dilalah jahiliyah teng Arab juga meletakkan patung-patung di dekat Ka'bah. Ini wonten hikmah, ada hikmahnya ketika banyak orang-orang soleh yang memandang itikaf itu ya biasa. Bagaimanapun masjid itu bentuk fisik. Saat kamu merasa ibadah hanya di masjid, maka kamu terjebak oleh bentuk fisik. Makanya ya ibadah oleh jumatan yang masjid, orang yang ngomong biasa-biasa. Bukan saatnya nanti tidak begitu biasa. Kalau sering kita lihat toko-toko, Gus mengalir kata sholat tahiyatul masjid, bagus usaha. Tapi itu sejarahnya panjang. Saya ini kan ulama, jadi saya tahu sanad-sanad. Dulu itu banyak sahabat yang merasa tidak nyaman kalau tidak sholat kecuali di masjid. Jika Nabi cukup, sampai juga Nabi latas awu buyu takum kubur. Rumah kamu sujud itu di masjid. Oh malu juga ada kubur. Ini kalau biasa ngomong kita malu lama rasa buah. Ya karena hadis-hadis kayak itu harus dijelaskan dengan keangkuhan. Nabi dulu ya cukup. Ketika ada sahabat setelah sholat fardu, sholat tapi sunat di masjid, sholat tapi sunat di masjid, itu hadisnya sahabat Nabi cukup latas awu buyu takum kuburan. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Dan secara hukum sosial keluarga itu efeknya luar biasa. Kamu saat di masjid benar-benar sholat iktikaf, sholat qobliyah ba'diyah. Ketika di rumah belok TV, ambil bojo bakas duit. Bus kegoreng ijek ta ora, gekno teh anget, teh panas, gekno kopi. Anak istri kamu taunya hanya duniawi. Karena dalam memori anak kamu roe takok ning bojomu kopi, teh makanan. Mergo bar iktikaf ning masjid. Bar iktikaf di masjid. Jika rumah kayak ini cara Nabi kuburan, enggak rumah itu kuburan. Coba dibandingkan, nanti kan kamu sholat di masjid hanya fardu saja. Pulang masih menyisakan sholat ba'diyah atau qobliyah. Bu sajadahnya mana aku mau sholat. Pak gak mangan, tak sholat sih. Itu dalam memori anak artinya ada bayangan-bayangan ibadah. Tak sholat sih. Jika di rumah juga suasana religius, di masjid ya religius. Seluruh ya atau sholat masjid terlalu. Wah itu marah ya, orang masjid orang rumah itu. Wah itu parah gitu. Nah ini bukan sholat bukan termasuk itu. Kalau itu bukan sholat di masjid karena mau sholat di rumah. Itu akan beda sekali. Jika anak-anak kita misalnya bapak itu kalau datang si sholat, bapak kalau mau pergi juga sholat itu dalam memori anak-anak kita. Jika disunatkan sholat qobliyah, qobliyah safar, sholat ba'da safar, itu semua ulama sepakat kesunatannya dulu dalam rumah. Sebab itu dalam Quran diajarkan betul rumah itu tidak sekedar tempat kita bersenggama, hubungan intim apa itu enggak. Tapi waskur nama rislati buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa kalian harus ingat fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bahwa rumah itu ya bagian dari ayat-ayat Tuhan. Makanya kalau kiai alim itu punya benak, misalnya 5 waktu ngaji itu yang separuh di pondok, yang separuh di dalam, sehingga tidak semua suasana dalam, suasana duit, sedang goreng, teh panas, kopi hangat, itu ngeri kalau gitu. Mentang-mentang nanti itikaf di masjid, bermaju di masjid, mulai tulis suasana pakanan. Akhirnya kalau yang anak bapak dan mbok bakatannya pakak. Nah, kalau itu nak butuh dikawiti kalau orang sholat nekat masjid orang mau takok. Jadi itu orang lama nekat bareng. Oh enggak.
Ngomong orang takut, akhirnya kan takut. Kemudian yang lain orang tua sholat pakai masjid, gue, kamu berdoa koma. Ibadah gue tak enak koma. Itu dulu Nabi juga ngalami gitu, cuma ngabian, mulai ngabian gitu saja. Tapi harus ada, memang ulama yang jelas kalau tidak hilang, ilmu kayak ini hilang. Kita kiranya masjid itu tempat ibadah dan menyita kita.